Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Biarlah setiap pagi yang mewarnai hidup kita adalah janji Tuhan. Yang kasih warna hidup kita adalah firman Tuhan. Biarlah yang mengguide, yang menuntun langkah-langkah kita adalah janji Tuhan. Setiap pagi biarlah kita baca firman. Karenanya saya mengajak setiap kita pagi bergabung dengan Morning with the Word. Ajak keluarga, teman, saudara, pokoknya ajak banyak orang sama-sama tiap pagi renungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya masih mau bahas dampak dari salib. Masih dalam minggu-minggu kita membahas dampak dari salib. Hari Jumat minggu lalu kita ingat Yesus mati di atas kayu salib buat kita. Yesus mati bagimu, Yesus mati bagiku. Yesus mati buat kita di atas kayu salib. Dan saya mau tampilkan gambar ini. Nah, ini gambar di suatu sore saya bersama anak saya lihat pelangi. Ada apa dengan pelangi? Maka setiap kali kita lihat pelangi, kita buka dulu ayatnya. Di dalam Kejadian 9 ayat 15 sampai 17, biar lebih jelas saya mau kita baca dari bahasa Indonesia masa kini. Ayat 15, Aku akan mengingat janjiku kepadamu dan kepada segala makhluk hidup, yaitu bahwa banjir tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup. Ayat 16, Bila mana pelangi tampak di awan, Aku akan melihatnya dan mengingat perjanjian yang kekal itu antara aku dan segala makhluk yang di bumi. Itulah tanda janjiku yang kuberikan kepada segala makhluk yang di bumi. Di zaman Nuh, Tuhan memerintahkan Nuh untuk bangun bahtera, kemudian datanglah air bah. Dan kemudian setelah air bah itu terjadi, Tuhan melihat semuanya itu dan Tuhan mau kasih tahu sama segala makhluk bahwa itu bukan isi hatinya yang terdalam dari Tuhan. Tuhan isi hati terdalamnya ingin semua manusia diselamatkan, ingin semua manusia melihat hal baik. Karenanya Tuhan berjanji setiap kali kamu lihat pelangi, ingat, aku janji enggak akan berbuat seperti itu lagi kepada segala makhluk. Tapi Yesaya melihat hal yang lain. Ketika di Yesaya 53, Yesaya melihat apa yang hari Jumat kemarin, Jumat Agung, kita ingat, kita mengingatnya. Mungkin ada yang nonton film The Passion of the Christ. Yesaya melihat hal itu. Yesaya melihat bahwa Yesus dicambuk, dipukul, dihancurkan di atas kayu salib. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 seringkali dikutip ketika kita mengingat Jumat Agung. Setelah Yesaya 53, Yesaya 54. Ya betul kan? Setelah 53, 54. 54 adalah hasil dari 53. Setelah 53 ada 54. Maksudnya setelah kematian Yesus yang dia lihat, dia melihat ada banyak janji Tuhan. Nanti saudara boleh baca dari ayat 1 terus sampai selesai di Yesaya 54. Tapi saya mau bahas di ayat 9. Di ayat 9 dikatakan seperti ini. Yesaya 54 ayat 9. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Zaman Nuh ketika Tuhan bersumpah, ketika Tuhan berjanji, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikian aku telah bersumpah. Tuhan bersumpah. Saya rasa Tuhan gak perlu bersumpah, tapi untuk hal ini Tuhan bersumpah. Tuhan bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Tiap kali kita lihat pelangi, ini yang kita ingat, Tuhan gak akan murka dan menghardik kita lagi. Catat baik nih, jangan pelesetin omongan saya. Tuhan tidak akan murka dan menghardik kita lagi. Bukan Tuhan tidak akan mengkoreksi kita. Tuhan masih terus mengkoreksi kita. Tuhan masih terus membentuk kita. Supaya kita dari keadaan yang buruk etikanya, attitude-nya, perilakunya menjadi lebih baik lagi. Tuhan masih terus mengkoreksi, membentuk kita. Tapi ketika kita salah, ketika kita nggak mampu, nggak sanggup, Tuhan bukan mengkoreksi dengan hati yang marah, dengan hati yang mau hardik. Karena kata menghardik di sana kata yang digunakan untuk kalimat Tuhan menghardik laut Tiberau.
Tuhan bukan menghardik kita, Tuhan bukan menyingkirkan kita, Tuhan bukan membuang kita ketika kita salah. Tuhan justru dengan tangan terbuka, Tuhan bilang, aku gak marah sama kamu, aku gak murka sama kamu, tapi kamu perlu ngerti ini gak baik buat kamu harus kesini, kamu harus seperti ini, kamu harus lakukan ini. Saya percaya Roh Kudus akan tuntun kita menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan gak murka lagi, Tuhan gak marah lagi. Karenanya ketika kita lihat pelangi, yang kita ingat kasih Tuhan yang mengubahkan kita. Ketika kita ingat pelangi, bukanlah kita mengingat Tuhan gak masalah kalau kita dosa. Enggak, Tuhan masih koreksi kita. Tuhan masih bentuk kita. Tuhan masih dalam proses terus menjadikan kita menjadi ciptaan yang lebih baik lagi. Lalu dikatakan seperti ini. Ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini dampak kayu salib, dampak apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Ada kasih Tuhan di hidup kita. Ingat Yesus doa, Yohanes 17 ayat 26. Aku doa ya Bapa, biarlah kasih yang kau letakkan padaku, letakkan juga pada mereka. Kita bersyukur kematian Yesus di atas kayu salib menjamin di hidup kita ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan gak pergi dari hidup kita, kasih Tuhan gak meninggalkan kita, kasih Tuhan selalu ada bersama kita. Di titik terendah hidup kita ada kasih Tuhan yang akan angkat kita dari titik terendah itu terus naik lagi, bangun lagi, bangkit lagi. Ketika kita jatuh, Tuhan akan angkat kita lagi. Kasih-Nya memampukan kita bangkit lagi. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Tuhan pegang janjinya. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi keluargamu. Ini kabar baik buat setiap kita. Karenanya, ayo datang di hadapan Tuhan. Alkitab katakan 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi. Kita mengasihi Tuhan. Mengekspresikan kasih kita sama Tuhan. Kita berbuat baik karena mengasihi Tuhan. Kita berbuat baik kepada sesama karena mengasihi Tuhan. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita mau lebih lagi mengasihi orang lain, mau lebih lagi baik, kita harus tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Itu mengempower, menyemangati, memberi kekuatan untuk kita melakukan yang lebih baik lagi. Puji Tuhan, terus maju dalam Tuhan. Saya percaya kasih-Nya ada buat kita. Seindah pelangi, ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Ini kabar baik buat kita yang mungkin yang bergabung dengan Morning with the Word, yang mungkin dalam keadaan, Pak, saya lagi ada di titik terendah etika saya, attitude saya. Pak, oke, saya to the point aja. Pak, saya jatuh dalam dosa. Ini kabar baik bagimu. Tuhan gak mau kau lari dari Tuhan. Tuhan membuka tangannya, ayo datang, biar aku koreksi kamu, biar aku ubahkan kamu. Setiap kita yang dalam tantangan, dalam masalah juga bisa datang sama Tuhan. Doa, datang sama Tuhan. Saya percaya ada kasih-Nya, ada kebaikan-Nya yang akan ubahkan kita menjadi lebih baik. Setiap kali kita lihat pelangi, ingat, kasih-Nya tersedia membawa kita ke arah yang semakin baik. Saya mau doa buat setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah hati dihibur, yang sedang menunggu jawaban doa. Hari ini kita akan lihat yang terbaik Tuhan kasih buat kita. Dalam nama Yesus, amin. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya biarlah lebih banyak lagi orang yang diberkati, bukan kita saja yang diberkati. Tuhan berkati, see you.